Nama saya Tari Fiska dengan NIM 19161041. Saya berasal dari kelas Asia A dengan mata kuliah Ekonometrika bersama dengan Ibu Anggi Putri Kunadi, SME. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengolahan data regresi panel dengan menggunakan aplikasi EPIO. Baiklah, di sini terlebih dulu saya akan menjelaskan judul penelitiannya, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptualnya yaitu dapat dilihat pada layar tersebut, yaitu ada pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar X5, neraca transaksi berjalan yaitu Y1. Variabelnya yaitu neraca transaksi berjalan adalah variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar adalah variabel independen dan variabel bebas. Untuk persamaan ekonometrik regresi data panel dapat dilihat pada layar tersebut. Baiklah, langsung saja itu kita akan melakukan pengolahan datanya dengan menggunakan aplikasi EPIO. Pertama kita tekankan image EPIO Word file. File struktur TP-nya kita tukar menjadi balance panel. Start date-nya itu kita ubah menjadi tanggal tahun 2003 dan end date-nya itu tahun 2020. Number of section-nya itu kita buat itu N6. Kita tekan OK. Baiklah, selanjutnya kita tekan quick tempat di group. Selanjutnya yaitu kita copy paste data pengolahan data panelnya dari aplikasi Excel. Setelah itu kita paste. Setelah itu kita tekan yes. Kita lanjutkan klik quick dan estimasi Gaussian. Kita buat persamaannya yaitu Y fungsi X1 log X2, dikarenakan X2 tidak persen maka kita buat log. Selanjutnya X3, X4, dan X5. Kita tekan OK. Ini adalah hasil dari game, maka kita ubah namanya jadi game. Ini bisa kita hilangkan. Selanjutnya yaitu kita tekan estimasi
dihilangkan. Selanjutnya kita klik view reset atau random listing redundant reset back. Keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari uji coba. Bisa kita rubah namanya menjadi uji coba. Kita oke. Hilangkan. Hasil dari uji coba ini terdapat dari cross section F yaitu 0,2962. Berarti datanya cukup di sini karena yang dipilih datanya jam dan kita tidak melanjutkan kepada uji Crossman. Dikarenakan cukup saja data jauh saja. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke tampilan olahan data panelnya, yaitu kita tekan prod spesifik atau estimasi. Kita panel option, seksinya kita rubah menjadi none karena kita untuk mengembalikan ke jam. Kita tekan OK. Nah, ini adalah tampilan dari hasil jam tadi. Selanjutnya kita interpretasikan untuk independen nilainya. Yang kita perlunya yaitu koefisien, prop, dan score, dan juga prop statistiknya. Yang pertama yaitu kita interpretasikan itu nilai koefisien. Yang pertama kita interpretasikan itu nilai konstantanya dengan nilai min 7,78, yang artinya apabila neraca transaksi berjalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nilai koefisien 0,48, yang artinya pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan meningkat 0,48%. Selanjutnya yaitu min 0,11, yang artinya nilai tukar meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan menurun sebesar min 0,11%. Selanjutnya yaitu nilai koefisien min 0,16, yang artinya inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan menurun sebesar 0,16%. Selanjutnya itu nilai koefisien min 1,27, yang berarti investasi asing langsung meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan menurun sebesar min 0,27% juga. Selanjutnya yaitu 0,06, di mana jumlah uang beredar meningkat 1%, yang berarti neraca transaksi berjalan meningkat sebesar 0,06%. Selanjutnya yaitu skornya yaitu sebesar 0,556731, yang artinya variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar, dapat menjelaskan perubahan variabel independen itu neraca transaksi berjalan pada 6 negara ASEAN sebesar 55,6731%, dan sisanya di luar 55,6731% dari dijelaskan variabel lain di luar model yang digunakan. Selanjutnya yaitu
asingnya. Yang pertama kita tekan receipt, kita tekan which, terus estimasi kita klik, kita tekan general series. Di sini kita tulis itu result sama dengan ABS, dalam kurungnya kita buat receipt, kurung, kita tekan OK. Nah, di sini kita lihat datanya lebih dulu di result. Di sini juga ada data, bisa kita hilangkan. Setelah itu kita klik itu which, seterusnya estimasi question. Di sini kita buat result C X1 log X2. Ya, dikarenakan X2 itu tidak pada, maka kita buat log, kita pakai log X3, X4, X5. Kita tekan OK. Nah, kita klik yes. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ini adalah kita ubah dengan nama uji heterokodastisitas. Ini bisa kita hilangkan. Ini adalah hasil dari uji heterokodastisitas, di mana nilai uji heterokodastisitas ini ada di atas 0,05 dan ada di bawah 0,05. Jika besar jika besar dari 0,05, dia akan terbebas dari heterokodastisitasnya. Kita lihat yang terbebas dari heterokodastisitasnya yaitu ada X1 sebesar 0,87, terus log X2 sebesar 0,69, terus log X3 0,20, terus 0,119, dan cuma tidak terbebas yaitu X4 sebesar 0,01. Selanjutnya kita lanjut ke uji multikolinaritas. Kita tekan which. Kita klik group statistik, kita klik correlation. Nah, di sini kita buat itu X1, X2, X3 sampai ke 5. Kita tekan OK. Nah, itu uji multikolinaritasnya. Bisa kita rubah namanya. Di mana terdapat di bawah 0,8, maka terbebas dari multikolinaritasnya. Itulah proses pengolahan data regresi data panel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.